Akan tapi kalau secara istilah dan artian segi ubudiyahnya, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah, berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan harus berlawanan arah jarum jam. Harus mutari Ka'bah? Iya, yang diputari harus Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu Baitullah. Allahu Akbar. Amanah Wisata Group. Go Baitullah. Alhamdulillah. Di pagi ini kita ketemu lagi bersama Alhamdulillah. Saya di luar nih agak gerimis. Oh ya. Jadi semoga membawa keberkahan kepada amin, kita semua. Amin, amin. Viewers kita. Amin. Di channel PT Amanah Wisata Group Kudus. Amin. Jadi dear viewers, dear netizen, tetap jangan lupa di subscribe channel kita, like, komen, dan di share-share untuk teman-teman atau keluarga. Karena di podcast kita ini tidak cuma membahas tentang kegiatan umroh saja, tidak cuma promosi saja, kita juga membahas ilmu-ilmu tentang seputar umroh. Baik itu umroh yang bagaimanapun tipenya, macam-macam saja. Ya umroh, ya haji, dan ilmu agama yang berkaitan dengan yang kita lakukan, yang kita laksanakan setiap saat, setiap hari. Betul. Kembali lagi sama Ustazah Hana. Alhamdulillah. Yang semakin hari semakin cetar membahana. Iya. Karena beliau Ustazah Hana. Kalau saya cetar membalabib. Sehat Ustazah? Alhamdulillah Mas. Kesini tadi naik apa Ustazah? Alhamdulillah masyan ala sayyarah. Masya Allah, masyan ala sayyarah. Jalan pakai motor. Naik jalan. Iya. Jadi Ustazah Hana ini rumahnya jauh di atas gunung sana teman-teman, di daerah Pati. Jadi alhamdulillah. Kudus untuk mengisi podcast kita, di sharing-sharing tentang hal-hal terkait umroh apapun itu. Jadi teman-teman kalau mau tanya-tanya bisa lewat komen, tanya hukumnya umroh seperti ini bagaimana Ustazah? Atau hukum yang lain juga Mas? Oh gitu. Iya. Bentar, tak bahas umroh dulu. Oke. Umroh haji. Umroh yang begini bagaimana Ustazah? Umroh yang begitu bagaimana? Nanti kemarin kita bahas umroh yang selfie, kontennya itu bagaimana Ustazah? Iya. Lalu umroh yang bagaimana itu gimana? Terus kalau teman-teman itu ada pertanyaan hal-hal lain seperti saya sudah umur 35 tapi belum menikah ini bagaimana? Tipsnya dong Ustazah. Minta amalan. Ini Ustazah ini pemimpin majelis loh teman-teman. Jadi kalau mau minta amalan itu boleh sama beliau. Nanti dia japri aja. Atau di DM di Instagramnya. Beliau ada kok. Instagramnya apa Ustazah? Ya ada, nanti kita disebutkan di sini aja ya Mas. Cantumkan di link bawah, link deskripsi. Jadi teman-teman enggak usah ragu, enggak usah takut kalau mau mengkoreksi mungkin dalilnya Ustazah ada yang berbeda. Dulu aku di pesantren kok dalilnya seperti ini, kok berbeda dengan dalil yang seperti ini. Hukumnya dulu yang saya tahu seperti ini, dalilnya ini kok berbeda sama Ustazah. Komen aja enggak apa-apa. Komen. Atau ada yang mau menambahi, Masya Allah itu lebih bagus lagi. Yeah. Jadi enggak cuma mengkritik, tapi juga menambahi. Oh ini loh, menguatkan dalilnya sama Ustazah. Dalilnya kurang Ustazah. Yang lebih kuat dalilnya dari kitab ini. Keterangannya? Iya. Dari kitab Google. Jangan. Jangan. Ya, harus berlandaskan. Iya. Google boleh, tapi harus ada referensinya dari kitab mana. Jangan asal Google ya teman-teman. Maaf, bukan gimana-gimana. Akan tetapi kalau teman-teman, sahabat semuanya, belajar ilmu agama, itu harus ada pegangannya. Dalam artian, nanti ada pertanggungjawabannya. Kelak di yaumil qiyamah, ketika hari bahwasanya itu adalah hari timbangan amal hisab, di hisab kita ya. Itu nanti ada pertanggungjawabannya. Kamu dapat keterangan ini dari siapa, atau dari mana, atau dari kitab apa? Paling enggak itu minimal dari guru siapa. Nah, jadi kalau misalkan nanti amit nyun sewu, kalau misalkan keterangannya yang berbunyi seperti ini dan dilakukan, dijalankan, nanti gurumu siapa? Katakanlah misalkan nanti jawab si Mbah Google, otomatis nanti Mbah Google-nya nggak bisa nolong,
nggak bisa nolong bahwasanya iya itu tadi keterangan dari saya. Meskipun Gitu. salah berarti. Iya. Tapi kalau nanti Google buat referensi dan jawabannya benar, berarti Google masuk surga dulu saja. Kalau masalah kalau masalah masuk surga atau enggaknya itu makhluknya ya Mas, bukan Bukan Google-nya. Google-nya ya, Iya, Google itu ciptaan atau buatan si makhluk tersebut. Betul. Ya, yang bertanggung jawab atas Google tersebut lah itu si makhluknya Berarti tersebut. Google itu ibarat pisau ya Ustaz. Kok bisa? Iya, berarti kan pisau ini mau dibuat baik, mau di dapur berarti kan jadi daging panggang, mau apapun. Kalau pisau ini digunakan untuk kejahatan, penjahat, berarti kan jadi tidak baik. Tetap yang masuk surga atau neraka kan orangnya, yang pakai, bukan pisaunya. Bukan pisaunya. Nggak ada ceritanya pisau masuk surga itu nggak ada. Terus nanti kalau misalkan kok ternyata si orangnya ini melakukan kejahatan atau melakukan kebaikan dengan pisau tersebut, nggak mungkin dong nanti di akhirat pisaunya membela yang memakai. Kan misalnya pisaunya nanti si pemakai dibela pisau, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi tetap teman-teman seandainya mau menambahi atau mendiskusikan apa yang kita sampaikan tetap harus berlandaskan dengan teori. Harus ada landasannya. Iya, ada referensi. Dari siapa, halaman berapa, itu lebih bagus saja. Iya, jadi karena itu nanti ada pertanggungjawabannya Mas, yaitu tadi minimal dari guru siapa. Karena kalau guru siapa nanti pasti guru masih ada gurunya lagi. Ada referensi atau makhotnya kitab apa. Dan kalau kitab apa pasti itu adalah salafus soleh kan. Yang mengarang kitab atau musonef kitab tersebut adalah orang alim. Orang alim para ulama warathatul anbiya. Berarti kalau ulama yang menerangkan kan perpanjangan tangan atau penyampai dari apa yang disampaikan oleh para nabi. Gitu. Jadi komen juga nggak asal, menambah juga nggak asal. Betul. Kalau menambah asal-asalan jadi menjerumuskan. Menyesatkan. Jadi tetap ramaikan kolom komen kita, mau tanya seputar umroh atau di luar umroh boleh. Umroh haji. Insya Allah nanti kita akan bahas di podcast maupun di konten TikTok kita atau di Instagram yang konten 1 menit, kita akan bahas semuanya. Jadi jangan lupa tetap untuk komen, subscribe, maupun like, share semua channel kita di YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, semuanya pokoknya ada. Ya, dan itu tadi Mas, boleh komennya boleh yang sepakat atau setuju keterangan kami, atau mungkin beda, karena punya referensi atau guru atau makhot yang lain juga. Kenapa keterangannya beda? Bisa komen seperti itu tentang misalkan sama keterangannya silahkan komen, beda keterangannya silahkan koreksi. Kita selalu menerima koreksi, open, welcome koreksi, atau mungkin menambahi keterangan ustadzah atau keterangan dari podcast kita ada yang kurang, izin mohon menambahi, yuk monggo dengan senang hati dan dengan lapang dada. Kami ikhlas banget, malah apresiasi banget untuk teman-teman semuanya. Jadi melanjutkan podcast kita yang kemarin. Iya Mas. Kita masih ada PR. Jadi kita kemarin janji bahas tentang rukun umroh. Iya, rukun umroh haji. Umroh dan haji. Iya, betul. Kita sudah bahas sedikit rukun umroh haji itu apa saja. Dan yang kita bahas baru 2 untuk rukun haji. Kita baru bahas niat sama wukuf. Wukuf di Arafah. Kalau syarat dan wajib sudah kita bahas teman-teman. Teman-teman mungkin yang melihat podcast ini dan belum melihat, yang ketinggalan belum melihat podcast kita yang sebelumnya, silahkan dibuka ya teman-teman, disaksikan untuk belajar bersama. Iya, jadi biar nggak ketinggalan ilmunya. Kalau ibarat gerbong kereta itu nggak ada kepalanya. Jadi harus full biar nggak salah paham. Oke teman-teman. Betul. Jadi kita bahas apa nih Ustazah? Rukun yang ke berapa berarti? Berarti rukun yang ketiga untuk ibadah haji. Tapi kalau gini Mas, kalau di ibadah haji maupun umrah itu kan perbedaannya itu kan ada di wukufnya. Kalau ibadah umroh sama, ada niat, ada ihram, dan kemudian tawaf haji pun ada, sa'i. Di umroh maupun haji juga ada, tahallul juga ada. Akan tetapi kalau ibadah haji itu yang membedakan dengan umroh hanya wukufnya tok. Ya, hanya wukuf di Arafah. Yang kemarin sudah kita singgung. Sudah kita jelaskan itu juga. Yang menjadikan haji itu spesial daripada umroh. Iya, karena melakukan atau melaksanakan ibadah wukuf itu hanya di tanggal Arafah. Tidak boleh dan tidak bisa dilaksanakan selain di tanggal
Arafah. Kalau misalkan di hari-hari biasa atau tanggal apapun, nanti itu berarti jatuhnya bukan wukuf Arafah, Mas, tapi sekedar hadir di tempat tersebut. Dan tidak menjadikan haji yang spesial. Iya, karena itu Berarti wukuf sama di Arafah aja. masuknya kan di rukun haji, gitu. Jadi sama aja kalau apapun ibadah umroh, kalau tidak ada wukufnya, maka tidak dianggap haji. Seperti halnya yang disabdakan Nabi, yang kemarin sudah sampaikan ya, Al-Hajju Al-Arafah tuh. Arafah. Di haji itu ya di Arafah. Kalau orang haji tapi tidak di Arafah, ya tidak haji. Iya, itu rukunnya belum sempurna karena rukun itu harus dilakukan ketika ibadah tersebut. Kalau misalkan rukun sholat itu ya harus dilakukan ketika sholat. Rukun puasa ya harus dilakukan ketika puasa. Rukun haji juga harus dilakukan ketika ibadah haji. Oke, gitu. teman-teman. Oke, sudah. Oke, Selanjutnya siap. berarti Tawaf. tentang tawaf. Insya Allah nanti kita sama-sama belajar. Nah itu tadi apapun yang nanti kita sampaikan karena kita juga ada makhotnya, ada referensinya. Kok ternyata di antara teman-teman dan sahabat semuanya yang ada di luar sana sepakat atau setuju, silahkan komen atau mungkin menambahi atau mungkin ada beda keterangan juga kami persilahkan untuk komen. Gitu nggih? Siap. Ya. Berarti tawaf ya sudah. Ya. Apa sih tawaf itu? Nah, kalau tawaf itu sendiri, Mas, itu arti dalam bahasanya atau lugawiyahnya atau lugotnya itu adalah berputar. Berputar. Jadi kalau misalkan Mas Labi mencari sesuatu kan berputar, itu udah tawaf, Mas. Secara bahasa. Secara bahasa. Berarti bukan saya cari-cari muter-muter itu namanya tawaf, kan tidak ya Ustaz? Iya. Betul namanya tawaf. Tawaf secara bahasa. Akan tapi kalau secara istilah dan artian segi ubudiyahnya, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah, berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan harus berlawanan arah jarum jam. Harus muteri Ka'bah. Iya, yang diputari harus Ka'bah. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Kalau misalkan Mas Labib tuh atau siapa saja teman-teman misalkan punya sesuatu hal yang dianggap mistis, kemudian diputari, tapi itu bukan Ka'bah, itu ya bukan tawaf, Mas. Berarti gini, kalau Ka'bah kan besar, Ustaz. Iya. Kalau muteri Ka'bah capek karena besar, desel-deselan, muteri makam Ibrahim aja kan kecil. Berarti itu bukan tawaf, Mas. Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Di sini boleh, terangkan bahwa tawaf itu yang diputari atau mengelilingi, putaran tersebut mengelilingi, yang dikelilingi itu Ka'bah, Mas. Ka'bah. Bukan yang lain. Ya, itu tawaf dari segi artian istilah atau artian dari segi ibadahnya itu mengelilingi, berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan berlawanan arah jarum jam, kan gitu. Iya, kalau jam kan ke kanan. Nah, itu ke kiri. Terus gini saja. Tawaf itu kan tadi yang muter-muter kan. Kalau lingkaran itu kan berarti ada garis startnya apa enggak sih? Kalau tawaf. Oh ya. Sebelum ke arah sana, perlu kita ketahui bersama, Mas, tawaf pun itu ada syaratnya. Oh, ada syaratnya juga. Iya, jadi berarti enggak asal masuk masjid enggak, muter gitu enggak asal, terus tetap ada syaratnya, ada tata caranya. Jadi sebelum kita jauh penjelasan tentang tawaf itu sendiri, sebelum melangkah atau sebelum kita tawaf, harus alangkah baiknya kita tahu syarat untuk melakukan tawaf. Dalam kitab diantaranya yang menerangkan tentang tawaf, yaitu kitab Tanwirul Qulub, Shahifah atau halaman 222. Nah itu tawaf di sini syaratnya itu ada banyak Mas syaratnya. Yang pertama harus dimulai dari Hajar Aswad. Harus dimulai dari Hajar Aswad. Tidak boleh dari yang lain. Oh, tidak boleh. Kan gini, Mas. Nah, itu kan rukun atau sudut Ka'bah itu kan ada 4. Nah, rukun itu sudut. Rukun. Arabnya rukun itu sudut. Rukun itu sudut. Sudut Ka'bah ada 4. Jadi itu kan sudut Yaman, sudut Hajar Aswad atau rukun Hajar Aswad. Terus rukun Syami, rukun Iraki, kemudian rukun atau sudut Yamani. Jadi nanti memulai tawaf harus dimulai dari sudut yang ada Hajar Aswadnya. Itu yang ada badaknya ya? Oh, enggak. Yang ada Hajar Aswadnya. Oke. Nah, itu kan harus dimulai dari sana. Dengan kita melaksanakan tawaf, itu kan bismillahi Allahu Akbar itu ketika
memulai tawaf, Mm-mm. tangan kita diangkat searah Hajar Aswad. Mm-mm. Nah, kalau di sana kan, kalau di Masjidil Haram itu kan ada lampu hijau sebelah kanan tuh Mas, yang Oh, yang lurus berarti dengan lurus Hajar dengan Aswad. Hajar Aswad. Ya, itu untuk apa? Untuk menandai memulai kita hitungan tawaf yang pertama, atau tawaf pertama-tama dimulai dari Hajar Aswad tersebut. Jadi tangan melambai ke Hajar Aswad, kemudian membaca Bismillahi Allahu Akbar, kemudian dikecup. Nah gitu, itu harus dimulai dari rukun atau sudut Hajar Hajar Aswad. Aswad. Itu yang syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, Ka'bahnya harus di sebelah kiri, Mas. Sebelah kirinya kita. Sini. Harus berada di sebelah kirinya orang yang tawaf. Jadi ditarik kesimpulan, ditarik pemahaman, tidak boleh sama sekali ketika melakukan tawaf Ka'bah di belakang. Oh gitu. Berarti Ka'bah di sebelah kiri. Berarti tadi kan muternya berlawanan jarum jam. Kan gini. Muter ke kanan ke kiri. Kalau jam kan dari kanan gini, gini loh. Kalau jam kan gini ya Mas, dari kanannya ke bawah, dari kanan ke bawah terus ke atas, kan gini muternya. Dari kanan ke kirinya kan gini. Nah, akan tetapi kalau tawaf dari kanan, tapi muternya ke kiri gini. Muter ke kiri. Makanya kalau jalan itu pundak kiri itu harus di sebelah gini ya, ini pundak kiri terus misalkan sana Ka'bah, jadi Ka'bah harus di sebelah kirinya kita yang melakukan tawaf terus dari awal sampai akhir. Dan nanti apabila misalkan berjalan itu juga harus ini wajahnya itu menghadap ke depan. Harus ke depan. Ya, kan gini, ini Ka'bah misalkan di sebelah kiri kita, bahu kita harus searah atau sejajar dengan Ka'bah, yaitu Ka'bah di arah kiri kita, tapi wajah kita harus menghadap ke depan. Wajah kita ketika tawaf harus menghadap ke depan. Harus ke depan terus. Posisi Ka'bah. Kalau lihat Ka'bah gitu boleh? Ya boleh, cuma kan gini, cuma kan nggak boleh memungkuri apa sih, membelakangi. Iya. Berarti harus lurus terus. Khawatirnya kalau noleh gini atau di kanan nanti membelakangi kita, bahu kita jadi geser. Iya, gini loh Mas. Kalau misalkan kita kok nolehnya ke kanan, otomatis bahu kita sudah nggak Ka'bah sudah nggak di arah bahu kiri kita. Tidak boleh berjalannya itu membelakangi Ka'bah, nggak boleh. Misalkan ini Ka'bah, seharusnya kan di sebelah kiri kita, sebelah kiri bahu kita. Harus begini terus. Wajah kita harus menghadap ke depan. Kalau menghadap Ka'bah malah boleh, tapi kalau menghadap ke kanan jangan. Dikhawatirkan nanti kalau misalkan kalau kita noleh ke kanan, otomatis Ka'bah nanti bau kita kan ke gini ya. Otomatis Ka'bah itu ada di belakang kita, dan itu tidak boleh. Tidak boleh membelakangi Ka'bah. Berjalannya itu tidak boleh membelakangi Ka'bah. Apalagi malah berjalannya itu wajah kita muter ke belakang. Ya, muter ke belakang. Itu malah enggak boleh. Kayak akhirnya kalau wajah kita kok muter ke belakang, Mas, pasti nanti bau kita yang kanan yang ada di Ka'bah. Di arah Ka'bah. Ya, di arah Ka'bah pasti. Nah, itu tidak boleh. Jadi itu tadi, ini benar-benar harus diperhatikan. Jadi kalau pas ketika nanti prakteknya di sana, tidak semuanya yang pergi umroh atau haji ketika melaksanakan tawaf, gini loh Mas, ya amit nyuwun sewu, karena ilmu ini tidak sembarang orang atau tidak semuanya teman-teman kita atau sahabat kita sudah tahu. Taunya cuma tawaf. Iya betul. Tawaf itu sekedar berputar mengelilingi Ka'bah itu. Tapi secara detail ini diatur atau diterangkan ilmunya. Kalau ketika tawaf mengelilingi Ka'bah berputar itu juga seperti itu. Harus pertama dimulai Hajar Aswad, kedua harus Ka'bahnya ada di sebelah kiri, kemudian wajahnya harus menghadap ke depan. Karena itu tadi, selama tawaf, selama 7 kali putaran, kita sebagai orang yang tawaf, bau kita harus Ka'bah di sebelah bau kita sebelah kiri terus menerus sampai selesai. Nggak boleh dibelakangi kayak gini, nggak boleh. Atau berjalannya berlawanan, misalkan janjane
bahu kiri kita yang searah dengan Ka'bah tapi malah menghadapnya ke belakang, Mundur. otomatis ya mundur, otomatis Kayak Michael bahu Jackson kita kan mundur gitu. Jalannya. berarti otomatis ke bahu kita yang Di kanan sebelah yang kanan. searah dengan Ka'bah itu tidak boleh Mas, itu Nah, syarat yang ketiga. Terus gini Ustaz, soalnya banyak kasus jamaah Indonesia itu kan orangnya kepo-kepo sih. Iya, ya pokoknya gini Mas, bukan jamaah Indonesia Iya. saja. Wes Mm-mm. pokoknya ini ilmu Jadi untuk kita semuanya, baik jamaah Indonesia maupun jamaah luar Indonesia. jadi itu loh Ustaz, Ya, makam Ibrahim itu, Yeah. makam Ibrahim itu. Kadang kan orang kan penasaran yang nggak tahu kan. mm-mm. Apa sih makam Ibrahim? Jadi ketika tawaf itu berhenti Ustaz dan nengok Iya. Ngincop, Nah. apa ngintip? ngintip makam Ibrahim. Jadi bahunya itu enggak Nggak di arah kiri. Iya, enggak Mm-mm. di arah kiblat apa Mm-mm. Ka'bah tadi. Jangan ya Dek ya. Bahaya tuh Ustaz. Jangan ya Dek Jadi ya. teman-teman itu yang subscribe kita, viewer kita sih pinter-pinter sih. Iya. Insya Allah itu. Jangan. Kalau pas ketika tawaf, jangan sekali-kali mengintip di makam Ibrahim. Karena kemarin kan larangan ketika ihram diantaranya kan tidak boleh memakai wangi-wangian atau bersentuhan dengan wewangian. Padahal makam Ibrahim itu kan wangi. Wangi banget. Kalau teman-teman semuanya sahabat ketika tawaf kok mengintip makam Ibrahim, sementara tersentuh makam Ibrahim itu juga satu, pas sudah terkena larangan ketika ihram, yaitu kena wangi-wangian. Terus itu yang satu. Yang kedua, nanti posisi teman-teman semuanya sudah berubah dari keharusan posisi ketika tawaf. Sudah berubah. Baunya di kiri, dia karena nengok tadi kayak gini kan. Berubah. Nah, pokoknya kalau pas tawaf fokus aja lurus tawaf. Kalaupun ingin mengintip atau pengen sholat di belakang makam Ibrahim atau pokoknya pengen mendekat ke makam Ibrahim itu setelah selesai tawaf. Setelah tawafnya selesai aja. Gitu nggih. Kalau pas tawaf harus fokus benar-benar melakukan tawaf. Itu yang ketiga. Terus yang keempat di dalam masjid, Mas. Oh, harus di dalam. Iya. Melakukan tawaf itu harus di dalam Masjidil Haram maksudnya. Harus di dalam Masjidil Haram. Tidak boleh. Contoh misalkan ada orang iseng lah Mas. Pengen tawaf tapi di luarnya Masjidil Haram. Di pelataran. Wong mengitari Ka'bah aja. Ka'bah segitu besarnya ya Mas. Ini misalkan kan tenaganya ekstra atau lebih-lebih Mas. Misalkan kan aku mau tawaf, kurang kerjaan sih. Ya, aku mau tawaf kan Ka'bahnya ada di Masjidil Haram. Terus pengennya itu tawafnya di luar Masjidil Haram. Jadi seluas Masjidil Haram di pelataran itu yang bukan hotel berarti kan. Berarti dia orang gabut itu saja. Orang gabut. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Bukan pahalanya dikalikan ya? Kan lebih jauh saja. Nggak boleh. Ya, boleh. Harus di dalam ya. Ya, syarat untuk melakukan tawaf yang keempat itu harus di dalam Masjidil Haram. Melakukan tawafnya itu harus di dalam Masjidil Haram. Meskipun di rooftopnya itu berarti masih dihitung masjid ya? Iya, kan masjid Mas itu, kan masjid. Pokoknya di dalam itu kan ya ada lantai pertama, lantai 2 dan ada rooftop. Pokoknya di dalam. Hitungan atau batasan dalam masjid kan itu. Pokoknya yang masih di area dalam masjid. Itu harus di dalam masjid. Itu syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, suci dari hadas besar maupun kecil, Mas. Itu ketika teman-teman semuanya tawaf harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Baik tubuhnya atau badannya, pakaiannya atau tempatnya. Jadi jadi kalau kita semuanya melakukan tawaf itu harus suci baik dari hadas kecil. Ya hadas kecil kan apa saja yang keluar dari salah satu depan atau belakang. Iya, itu. Terus nanti kalau hadas besar apalagi harus suci dari hadas besar. Kemudian suci badannya, tempatnya ataupun pakainya suci dari najis. Betul. Nah, jadi kalau misalkan udah suci dalam kondisi suci tidak berhadas, akan tetapi pakaiannya membawa najis itu juga tidak boleh karena belum sah. Syaratnya harus pakaiannya, tempatnya, badannya itu juga harus suci dari najis. Kalau membawa najis itu tidak boleh, tidak sempurna karena itu merupakan syarat
ketika melakukan tawaf kan gitu. Jadi kemarin kan ada kejadian Mas, wallahu alam itu kita semuanya nggak tahu. Ada kejadian Mas, kan ada di pelataran Ka'bah itu ada kotoran. Ada kotoran. Nggak tahu punya siapa itu. Nggak tahu punya siapa atau nggak tahu itu dari siapa, dari gini loh, maksudnya dari mana atau makanya terus kemudian kalau pas ketika tawaf kok kita naudzubillah min dzalik ya, moga-moga nggak terjadi. Kok melihat najis di pelataran Ka'bah, jangan sampai terinjak oleh kita atau terkena baju kita atau terkena badan kita. Itu. Caranya kalau misalkan contoh ada Nggak burung sengaja. dara, nggak sengaja terus ternyata burung dara itu ada terkena sesegera mungkin ya langsung dibilas atau dibersihkan dan bilang dulu sama mutawif atau TL yang mendampingi Mas, karena di sana itu seluruh umat manusia, seluruh umat Islam yang beribadah di sana kan tumplek jadi satu, campur, jadi nanti kalau pisah dari rombongan berbahaya, takutnya hilang. Jadi itu kalau misalkan ada apa-apa selalu bilang ke mutawifnya atau TL-nya. Kalau di kita kan alhamdulillah TL-nya kan kan ada ini ya Mas TL ada, mutawif ada. Alhamdulillahnya. Dan kita itu rombongannya gini saja. Seandainya 20 orang, satu pack itu 20 orang, kita satu TL saja. Alhamdulillah. Dan itu berlaku kelipatan. Oh, jadi kalau iya, Mas. 20 itu satu orang TL dan satu mutawif, kalau 40 orang sekali berangkat itu, kita TL-nya 2 saja. Alhamdulillah. Kita TL-nya 2, jadi ada tambahan mutawif. Kayak kemarin itu yang Kairo saja. Kairo itu kita umroh plus Kairo itu cuma 35 orang. Tapi alhamdulillah TL-nya itu ada 2. Jadi yang melayani jamaah itu teman-teman ada 2 orang. Alhamdulillah. Dan insya Allah TL kita itu muda-muda, bukan yang sepuh-sepuh. Jadi seandainya teman-teman kalau berangkat umroh, pengen belanja atau pengen minta difoto-fotokan, dianterin, minta tolong sama TL kita aja, nggak usah malu-malu. Jadi TL kita memang alhamdulillah sudah pengalaman, sudah kesana bolak-balik. Kalau tempat belanja itu sudah hafal lah teman-teman. Jadi gampang lah itu untuk tempat belanja. Jadi kalau TL-nya muda-muda itu mau dimintai tolong itu kita nggak sungkan. Iya, betul. Nah, terkadang kalau TL-nya itu nyuwun sewu, udah sepuh dan kadang kalau ada Pak Kiai yang membimbing Pak Kiai itu kita mau minta tolong tuh sungkan. Kalau minta tolong obat, kita kan sediakan obat-obatan ya teman-teman. Lah masa Mas Pak Yai atau Bu Nyai disuruh anterin belanja? Itu minta tolong anterin obat-obatan, jadi kita sediakan obat-obatan TL kita teman-teman. Kalau butuh obat pusing, obat pokoknya perlu obat, obat yang biasa diminum kita sediakan semua. Jadi kalau TL-nya sepuh, teman-teman yang muda-muda mau minta tolong kan pasti tidak enak. Jadi kalau di kita TL-nya muda-muda semua. Alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman yang penasaran pelayanan amanah itu seperti apa, langsung ini check out aja ini. Ini umroh kita bulan Januari, tanggal 18. Di sana saat ini sudah musim sejuk. Alhamdulillah ya. Saya kalau lihat di TV, sementara ini kan lihat di TV dulu. Jadi di TV itu suasananya sudah enak. Alhamdulillah. Kalau kemarin waktu Juli itu kan panas. Panas, kalau Juli itu panas. Kalau saat ini teman-teman musimnya sudah enak. Itu alhamdulillah Mas, itu umroh saya yang pertama Mas, itu sampai 48 derajat toh Mas. Insya Allah. Itu pas musim panas. Iya, pokoknya itu pas musim panas kan Mas. Pokoknya itu kita nggak sebut bulan pokoknya intinya itu pas musim panas. Lah itu pas umroh saya yang pertama itu sampai 48 derajat 48. Itu kalau siang. Kalau malam 45, 43 itu. Padahal misalkan di sini 36, 35 aja. Itu sudah panas. Ya Allah, kita mau keluar aja malas. Tapi alhamdulillahnya kalau di sana sepanas apapun kita semangat. Karena niat kita kan sudah beda. Dan kita di sana kan ibadah ya Mas. Itu kan jadi alhamdulillah di sananya tuh panas pun kita jalani, tidak terasa. Seneng tok soalnya. Jadi teman-teman ini bulan Januari, kita ada pemberangkatan juga. Di sana musimnya sudah dingin, sejuk. Sudah sejuk. Kalau mau kepo-kepo bisa chat admin.
ya, atau bagaimana cara daftarnya. Mungkin teman-teman semuanya kan sebagian ada yang belum paham, Iya. belum tahu caranya. Jadi gini, kalau misalkan daftar di Amanah Wisata Group itu ada beberapa cara, kan gitu. Mau tahu caranya? Silahkan Boleh hubungi. di chat admin, nanti kita sertakan di bio kita untuk mau tanya-tanya bagaimana. Iya. Kalau saya ini berangkat dari Kalimantan, mau berangkat dari Kalimantan karena mungkin subscriber kita bukan cuma orang Kudus dan Iya, sekitarnya, saudara. Kalau ada yang dari Kalimantan nanti berangkatnya bagaimana, lalu perlengkapan kami bagaimana, Iya, terus untuk umrohnya itu bonusnya apa aja, nanti bisa teman-teman tanyakan aja di iya. chat admin. Alhamdulillah saya ini untuk yang keberangkatan Januari ada jemaah dari Bekasi, Mas. Masya Allah, dari Bekasi teman-teman. Dari Bekasi. Karena kita keberangkatan juga dari Jakarta, kalau yang Bekasi, Jabodetabek sekitarnya itu kan sudah dekat. Malah lebih enak lagi. Terus nanti gimana Mas kalau manasiknya? Iya, Manasiknya manasik. bagaimana? Manasik 3 kali kita teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau yang dari luar Kudus, waduh ketinggalan manasik, enggak usah bingung. Enggak. Kita manasik, yang pertama memang di Kudus kita. Yang kedua nanti manasik ketika pemantapan manasik itu nanti di Jakarta. Jakarta. Kita biasanya sembari menunggu boarding pesawat, kita ada pemantapan manasik sekali di Jakarta. Lalu persiapan ya Mas. Lalu ketika kita berangkatnya menuju Madinah dulu, baru Mekah, nanti di Madinah kita lagi akan manasik lagi, pemantapan manasik yang akan disampaikan oleh Muthaif sana. Sebelum ke Mekah. Jadi teman-teman yang dari luar Jawa, khususnya dari luar Kudus, kalau bingung, nanti aku gimana, aku itu masih awam, aku enggak tahu cara nih, umroh bagaimana. Tenang teman-teman, jangan khawatir. Jangan khawatir. Kita ada manasik dan kita juga didampingi TL yang berkualitas. Amin. Dan juga Muthaif yang sudah sangat berpengalaman di sana. Ya. Jadi jangan ragu, langsung check out. Daftar aja. Caranya gampang kok, caranya mudah kok, langsung hubungi admin ya, teman-teman. Semangat ke Baitullah. Lanjut, kita lanjut untuk syarat tawafnya Mas. Itu tadi kan yang kelima, suci dari hadas maupun besar dan kecil, dan juga harus suci pakaian, badan, dan juga tempatnya. Dan untuk syarat yang keenam yaitu menutup aurat sebagaimana aurat ketika sholat. Harus tertutup. Harus. Jadi auratnya seorang wanita maupun seorang pria ketika tawaf itu sebagaimana aurat ketika sholat. Meskipun laki-laki kemarin kan kita bahas ihram pakai pakai celana dalam kan Ustazah. Iya. Itu tetap harus ditutupi ya. Iya. Dan gini, perhatian untuk orang laki-laki apabila memakai ihram jangan sampai misalkan tuh ini badannya gembul atau gemuk atau subur atau gendut. Overweight. Jangan sekali-sekali tolong memakai pakaian ihramnya di bawah pusar. Oh gitu. Iya. Harus di atas. Iya, paling minimal itu sebatas pusar. Atau paling untuk berhati-hati lagi, paling bagus di atasnya pusar. Soalnya paling enak orang kalau perutnya udah maju saja, itu pakai sarung di bawah. Lah, di bawah nyembulnya itu. Padahal itu enggak boleh Mas. Harus auratnya itu harus ketika sholat kan. Kalau laki-laki kan di antara pusar sama ini lutut. Nah, dan di antara keduanya harus tertutup semuanya. Jadi bagian atas kalau memakai pakaian ihram untuk laki-laki harus sebatas pusar minimal atau lebih baiknya di atas pusar itu. Terus bagian bawahnya itu juga harus jangan apa ya, misalkan biar berjalannya itu kenceng. Ditarik lah atau di atas lutut lah. Misalkan itu enggak pakai ihram. Iya. Itu. Jadi enggak boleh. Harus di bawah lutut, akan tetapi jangan melebihi mata kaki. Ada mungkin yang sebagian yang misalkan yang lebay. Aku tuh risih banget kalau misalkan pakai sarung atau pakai pakaian ihram tapi kelihatan betisku, misalkan kelihatan kakiku, itu aku risih banget, aku nggak mau terus malah pakaian ihramnya sampai mata kaki, itu juga nggak boleh, lebay itu. Berarti harus di atas mata kaki, di bawah lutut, itu ya bagian bawah. Bawah lutut. Terus bagian atas harus di atasnya pusar. Ya di atasnya pusar, minimal sebatas pusar. Kalau minimal
kalau sebatas pusar juga mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan nanti kalau ketarik atau gimana nanti berarti malah jadinya di bawah pusar. Lebih amannya di atas pusar aja. Iya, itu untuk Oke, laki-laki. kita batasi itu. Iya. Di atas pusar. Untuk laki-laki. Tapi jangan di atas pusar langsung segini. Iya, atau buat kemben. Iya kan, soalnya nggak pakai apa-apa Ustaz. Ini pakai kemben. Mungkin aku malu kelihatan istilahnya dadaku gitu kan. Harus ini jangan. Enggak, jangan. Standar aja. Standar aja. Di atas pusar. Iya. Dan di bawah lutut, di atas mata kaki. Tuh. Dan juga tidak boleh mata kakinya tertutup. Misalkan ada yang lebih lagi. Kalau misalkan pas tawaf untuk laki-laki khususnya, kok misalkan pakai sepatu, terus pakai sepatunya sepatu bot misalnya. Ya sampai lutut. Pokoknya jangan sampai menutupi mata kaki. Kalaupun pakai nak lain atau sandal itu harus di bawahnya. Ini kan kaki misalkan. Terus mata kakinya jangan sampai tertutup. Misalkan pakai kaos kaki pun kaos kaki yang hanya menutupi bagian bawahnya kaki itu loh, teman-teman. Ada. Nah itu misalkan pakai kaos kaki atau pakai sandal tawaf misalkan, tapi harus bawahnya aja, jangan sampai terus pakai sepatu yang sekira menutup mata kaki. Tapi sandal jepit boleh. Boleh, itu kan mata kakinya ada sandal jepit. Soalnya kadang orang kalau jalan jauh itu kan tupinya sakit kalau nggak pakai sandal. Iya. Pakai sandal jepit tawaf pun boleh ya? Boleh. Nggak harus nyeker ya? Boleh. Kalau zaman dulu kan memang pakai sandal semuanya, tetapi untuk zaman sekarang mungkin kebijakan pemerintah sana itu kalau tawaf maupun sa'i kan lepas sandal atau lepas alas kaki ya Mas. Itu kebijakan Soalnya dari sudah sana. bersih, dipel. Iya, betul. Kalau mungkin zaman Rasul nggak pakai sandal sakit, soalnya kan batu-batu. Iya, tanah kan, langsung tanah. Kalau sekarang mungkin kan udah marmer, udah adem loh teman-teman. Jadi jangan bayangkan kalau di tempat tawaf itu lantainya panas tuh enggak sama sekali, adem. Kalau enggak percaya coba aja dulu. Coba daftar. Tapi enggak boleh. Oh iya deh. Umroh kok coba. Iya, kalau langsung daftar aja. Langsung daftar kalau aja. Penasaran apa bener yang diomongkan Mas Labib sama Ustaz Hana itu? Daftar umroh panas, daftar Ya. Langsung aja. Nah itu tadi untuk yang ikhram untuk menutupi aurat bagi orang laki-laki. Ketika orang perempuan yang melakukan tawaf itu juga memakai pakaian ihram, dan auratnya orang wanita itu juga sebagaimana ketika sholat Mas. Jadi yang terlihat hanya sebatas wajah dan telapak tangan. Jadi itu harus tertutup ya. Jadi auratnya orang wanita ketika sholat itu yang terlihat hanya wajah sama tangan. Akan tetapi kalau misalkan kok malah memakai cadar itu khilaf. Gini Mas, kalau menurut madhabnya beda-beda ya Mas, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Akan tetapi kalau kita mayoritas orang Indonesia, jadi aurat kita sebagai seorang wanita ketika sholat ya, yang terlihat itu wajah sama telapak tangan, nggak usah pakai cadar. Oh, pantasan di kita itu perlengkapan ada sarung tangan juga ya. Betul. Jadi teman-teman yang perlu diketahui, di paket kita, di semua paket kita, itu untuk yang perempuan khususnya, itu kita sediakan 2 sarung tangan warna putih dan warna hitam. Bukan kaos tangan loh ya Mas. Nek kaos tangan beda lagi. Kaos tangan itu kan yang buat motor itu kan. Iya, itu kaos tangan. Sarung tangan, jadi sarung bisa tangan. Ini sampai segini. Punggung bisa menutup punggung tangan, terus telapak tangannya kelihatan. Itu juga sudah ada di podcast kita sebelumnya loh Mas. Bisa nanti disaksikan ya teman-teman. Jadi semua teman-teman yang mau mendaftar, kita sudah pikirkan semuanya apa yang dibutuhkan teman-teman yang mau umroh, itu apa yang dibutuhkan, itu sudah kita sediakan semuanya. Jadi jangan ragu, segera check out. Dan segera daftar. Bismillah, Allah Maha Menolong. Kalau misalkan saudara atau teman atau sahabat semuanya berniat untuk ibadah ke Baitullah, pasti Allah akan menolong bagaimanapun entah nanti jalannya. Amin. Kita lanjutkan Mas. Untuk syarat tawaf yang selanjutnya yaitu harus 7 kali. Harus 7 kali. Kenapa enggak 5 kali? Kenapa enggak 6 kali? Atau kenapa enggak 3 kali aja? Kenapa enggak langsung 9 kali? Karena 9 itu kan wali songo. Kalau 11 itu kan kesebelasan. Nah, itu.
Soalnya kalau masih muda itu kan semangat Ustaz. Iya. Mosok cuma 7 kali. Iya. Ya. Heeh. Dan Nggak boleh, kenapa? Ustaz. Nggak boleh. Harus 7. Harus 7 kali, harus 7 kali. Jangan apa nawar ya, Mas. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh nawar kurang dari 7 kali atau nggak boleh melebihi juga. Tidak boleh. Yang namanya tawaf itu memang harus benar-benar 7 kali putaran. Kenapa? Alasan 7 kali putarannya yaitu dikabulkannya segala cita-cita ketika seseorang menjauhkan diri dari kesibukan waktu untuk urusan dunia dan mengambil langkah berbalik dengan fokus. Itu tadi kan 7 kali putaran dan putarannya harus berlawanan dengan jarum jam. dari di awal tadi loh, Mas. Nah, itu tadi gini. Kalau arah jarum jam kan gini ya, Mas. Muternya gini. Kan dari bawah ke atas, ke kanan, ke kiri. Akan tetapi kalau putaran tawaf, jadi dari misalkan dari kanan kemudian ke kiri. Nah, itu kenapa dikandung maksud bahwasanya kalau putaran jarum jam itu kan kita memikirkan duniawi lah, Mas. Intinya gitu. Oh gitu. Intinya kita memikirkan duniawi. Sementara penghambaan seorang hamba itu adalah kita kepada Rob. Jadi berlawanan. Berlawanan kita menanggalkan, kita fokus untuk tidak memikirkan dunia ketika tawaf. Ketika beribadah di Baitullah. Itu maksudnya ya, Mas. Berarti tawaf itu gambarannya seperti kita menggenggam ini tangan kanan misalnya ya. Berarti kan muternya gini. Ya. Sama kan? Berarti kan ini kan lawan jarum jam ya. Jadi kalau dulu gini saja kalau saya waktu di sekolah dulu ya. Itu katanya kalau kita muternya gini, itu nanti doa-doa kita yang panjatkan itu akan naik ke atas. Oh, caranya gitu saja. Dulu Ustaz siapa lupa saya. Jangan tanya dalil ya. Jangan tanya dalil. Saya bukan Ustaz. Atau gurunya aja lupa, Masya Allah. Diingat-ingat, Mas. Lupa saya. Pokoknya ada waktu di sekolah itu muternya gini, agar apa nanti doa kita selalu panjatkan langsung naik ke atas. Iya. Dan itu apa tafsirannya atau keterangannya ada di surat Maryam ayat 47. Kemudian di ayat 48 disambung lagi bahwasanya jawaban Allah ketika seorang hamba menjauhi kesibukan dunia. Tadi kan berlawanan ya, Mas. Kalau arah jarum jam ya memikirkan kesibukan dunia, tapi kalau berlawanan arah jarum jam itu kan kita menanggalkan kesibukan dunia yang berkaitan dengan jam tadi. Nah, menjauhi kesibukan dunia terus kemudian bertawajuh kepada Allah. Jadi itu terkabulkannya doa-doa dan martabat yang tinggi di sisi Allah itu terdapat di surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 48. Jadi ketika nanti sudah menanggalkan keduniawiannya. Jadi itu kan nanti ada apa ya, jaminan Allah untuk diberikan martabat yang tertinggi di sisi Allah. Kan gitu. Nah, terus kemudian ditambah lagi bahwasanya tawaf kenapa 7 kali putaran itu membawa siril ma'ani. Siril ma'ani, ya. Ini ganti ilmu apa ya, Mas? Itu yang membahas tentang planet, tentang apa itu ilmu apa, Mas? Astronomi. Ya, terus pokoknya itu. Nah, siril ma'aninya sekarang begini. Berputar pada poros bumi yang paling dasar dan apa melambangkan 7 langit, 7 hari, 7 bumi dan dikelilingi oleh aras dan juga lapis bumi itu kan ada 7. Gini loh, Mas. Secara ilmu apa tadi? Astronomi. Ya, pokoknya itu. Nah, itu kan gini. Energi Ka'bah. Nah, itu ada di energi Ka'bah dan jadi kita ketika mengikuti poros bumi itu akan luar biasa energi Ka'bah yang kita dapatkan sehingga itu nanti menghantarkan doa-doa kita, mustajablah doa-doa kita dan nanti langsung tembus ke Arsy atau Baitul Ma'mur yang mana di sana pun ada Ka'bah. Di sini kan ada Ka'bah dunia. Di Baitul Ma'mur atau di Arsy pun ada Ka'bah. Itu kenapa kita mengelilinginya 7 kali. Kalau hitungan 7 kali itu melambangkan bahwasanya itu hari kan ada 7. Sifat penyempurnaan hitungan itu 7. Sebagaimana hari ada 7, langit ada sab 7. Jadi nanti kalau ke-8 nanti ada langit sab ke-8. Tapi kayak hitungan Islam itu semuanya 7 saja. Iya. Langit tadi sab 7. Bumi lapisan ada 7. Hari di dunia pun ada 7. Ada 7. Puyer juga bintang 7.
Enggak. Nah itu Enggak. kan misalkan ada pertanyaan ya teman-teman ya, kenapa harus 7 kali? Mm-mm. Karena itu simbol atau itu adalah penyempurnaan dari ibadah tawaf tersebut yang berkaitan dengan penyempurnaan hitungan yang sebagaimana itu lambang dari langit Sab 7, bumi juga Sab 7, kemudian hari kita juga Mm-mm. ada Ada 7. Dan kenapa diputari berlawanan dengan jarum jam? Karena energi Ka'bah itu sangat luar biasa dan poros bumi itu sebagaimana putaran yang ketika berlawanan arah jarum jam dan pada akhirnya nanti menghantarkan doa-doa kita ke aras atau Baitul Ma'mur yang ada di yang ada Ka'bahnya di Ka'bahnya di Baitul Ma'mur. Insya Allah dan yakinlah mustajab doa-doa kita ketika tawaf kan gitu Mas. Betul, betul. Jadi itu tadi kan Mas Labib udah tak terangin ya, jangan nawar. Mm-mm. Jangan nawar ketika Nggak boleh. bilangan atau hitungan tawaf itu memang 7. Hitungan pas. Udah itu udah udah pakem. Harus 7. Terus bahwa hidup terus berjalan silih berganti dari generasi ke generasi, tidak pernah berhenti kecuali pas sholat. Ikhtiar dalam hidup tak boleh berhenti. Itu adalah sirul ma'ani yang seterusnya. Arti sirul ma'ani adalah makna rahasia. Nah, ketika tawaf kan jangan berhenti terus nanti misalkan dapat 2 kali putaran. Istirahat dulu mau ngopi dulu. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, tapi kecuali yang kalau hadas tadi ya, Saudara. Itu pengecualian. Kalau hadas harus wudhu dulu. Minta tolong Mas Iya. El atau Mbak El. Lah misalkan kan gini, kenapa kok harus terus menerus? Karena itu kehidupan kita berlalu atau berjalan itu juga terus menerus. Iya. Dari generasi ke generasi itu selalu berputar gitu loh Mas. Nggak mungkin dipaus kan Ustaz? Kan nggak mungkin dipaus kan? Dipaus itu gimana? Diberhentikan. Nggak mungkin kan, kita yang memang paus. Rutinitas kita iya, kan berjalan terus aktivitas kita dibangun, betul. makan, mandi, kerja, sholat zuhur, terus kerja lagi, sholat asar, kita kan rutinitas berputar istilahnya. Nggak ada kan, aku bosan kecuali ketika sholat. Kalau sholat jenengan itu nggak aktivitas dalam artian aktivitas yang keseharian, yaitu masuk dalam aktivitas kita semuanya. Termasuk misalkan hari ini sholat duhur, besok sholat duhur lagi, itu berputarnya aktivitas. Akan tetapi ketika jenengan sholat kan kita ubudiyah, kita beribadah, berhenti untuk beribadah. Kalau selain sholat misalkan ya, pas ketika sholat kan nggak bisa disambi gitu loh Mas, nggak bisa ketika sebagaimana melaksanakan atau kegiatan yang lain. Kalau kegiatan yang lain yaitu tadi misalkan pas kegiatan kalau saya ya Mas, misalnya pas masak sambil asar kan bisa, itu kan kegiatan berputarnya kehidupan. Tapi kalau pas sholat ya fokus. Sebagaimana boleh, waktu sujud selfie. Saya lagi selfie nih guys. Ya batal. Ya berarti sholatnya batal. Terus iya, sebagaimana tawaf juga. Dan 7 kali putaran tersebut melambangkan 7.000 tahun taubatnya Nabi Adam. 7.000 tahun. Iya. Bayangkan Mas. Masya Allah, umur Mas Labib aja entah sampai 70 tahun atau endaknya nggak tahu ya Mas. Saat ini saya kepala 3. Yang 2 di mana kepalanya? Ada deh. Jadi 7.000 tahun taubatnya Nabi Adam. Nah, dalam satu putaran itu sama dengan 1.000 tahun taubat. Masya Allah banget. Sangat luar biasa, sangat begitu dahsyatnya ketika kita mengelilingi Ka'bah berputar untuk melaksanakan tawaf. Jadi kalau yang tahu ilmunya, kalau yang tahu faedah atau fadilahnya, siapa yang tidak mau tawaf? Betapa dahsyatnya dan luar biasanya anugerah Allah untuk kita yang mau melaksanakan tawaf. Dan tawaf pun bisa dilaksanakan hanya di Masjidil Haram itu tadi balik. Iya. Jadi enggak di dalam. Iya. Jangan di luar. Iya. Kabut waktunya masih nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Jadi ini kalau misalkan tawaf kan ini ada tambah ya Mas. Semua badan harus juga di luar Ka'bah. Gini loh, melakukan tawafnya harus di dalam Masjidil Haram. Akan tetapi semua badan yang di luar Ka'bah, semua badan yang melakukan tawaf ini harus di luar Ka'bah. Tidak boleh menyentuh Ka'bah, tidak boleh di Hijr Ismail, tidak boleh di
bagian-bagian Ka'bah. Hmm. Tidak boleh. Harus di luar Ka'bah kalau tawaf. Jadi, kalau misalkan posisi tawaf kok malah menyentuh kiswah atau menyentuh Ka'bah, itu tidak diperbolehkan karena merupakan larangan tadi. Kemarin kan larangan. Larangan. Sudah kita bahas kan. Larangan. Itu kan wangi. Makanya. Hijr Ismail juga wangi. Hajar Aswad juga wangi. Makanya badan kita ketika melakukan tawaf itu harus di dalam Masjidil Haram, akan tapi harus di luar Ka'bah. Satu contoh Mas, kalau misalkan iseng lagi ya misalkan tawaf, pas ketika sampai di dekat Hijr Ismail, kemudian tangannya melambai tuh ke dalam Hijr Ismail, itu juga tidak sah. Diterangkan dalam kitab Tanwirul Qulub, Shahifah 223 dan 224. Itu tidak sah Mas. Tidak sah ketika misalkan pas tawaf iseng tangannya kan misalkan tangan yang panjang. Kok misalkan di atasnya itu loh Hijr Ismail kan itu ada bangunannya setengah lingkaran itu tahu. Lah kok misalkan orangnya tinggi besar, tangannya juga panjang, kok ternyata ditaruh tuh di atas temboknya itu juga jangan sampai. Itu tidak sah tawafnya karena bagian dari tubuh kita yang sudah masuk di dalam bagian Ka'bah. Berarti Hijr Ismail itu juga dulunya termasuk bagian Ka'bah. Betul. Itu. Jadi itu tadi Mas, melakukan tawafnya itu harus benar-benar di dalam Masjidil Haram, akan tetapi badan kita yang melakukan tawaf tidak boleh di bagian Ka'bah, harus di luar Ka'bah, kan gitu. Dan niat tawaf dalam artian mempunyai azam, mempunyai niat, itu ketika kita semuanya ini, entah Mas Labib, entah saya atau siapa saja yang tawaf itu atas dirinya sendiri. Dewean, istilahnya mustaqilan, sendiri. Tapi kalau misalkan tawaf punya tanggungan ya niatnya disertakan. Misalkan contoh ada tuh, kalau yang sekarang kan ada hangat-hangatnya pencalonan Mas. Enggak, calon. Caleg. Nah, bupati maupun gubernur ini kan. Nah, misalkan ada amanah. Tolong ini ditawafkan di Ka'bah. Berarti niatnya pun itu harus disertakan. Nih ketika tawaf. Ada loh Mas yang seperti itu. Ada. Jadi kalau niat sendirian, kalau tawaf sendirian itu niatnya kan niat untuk tawaf diri sendiri. Akan tapi kalau misalkan diamanai tawaf untuk melakukan tawaf itu juga niatnya harus disertakan gitu loh Mas. Nah, berarti dia niat untuk diri sendiri maupun yang diniatkan amanah tadi. Iya, itu baru tawaf pembahasannya atau dikupas tuntasnya. Lama banget, dan semoga ini juga bermanfaat ya Mas. Para pemirsa atau yang menyaksikan podcast ini, semoga benar-benar paham ilmunya. Baru tawaf loh Mas itu. Kalau belum enggak paham, tadi kan sudah disinggung. Iya. Kalau enggak paham tanyanya ke kita atau ke ustadzah. Jangan tanya ke Google. Kalau Google nanti ditanyai terus dan jawabannya benar, Google-nya yang masuk surga. Pernah enggak sih? Pernah Mas, itu kalau saya pernah tanya Google, itu malah disesatkan memang. Misalkan gitu. Google Map itu loh Mas. itu kan bukan salah Google Map-nya. Ya, terus? Karena salah perempuan yang nggak bisa baca map katanya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Memang Google Map itu sering menjerumuskan. Kita yang belum bisa memahami. Iya. Soalnya kita kan tanya, dia ngasih alternatif gini. Iya toh, tanpa cross check lagi. Ya tadi itu nggak ada gurunya tadi kan. Coba kalau tanya orang kan lebih enak. Karena ini lebih soheh kan. Lebih akurat. Kalau Google kan dia cuma ngasih data. Dilanjut ya Mas, itu baru untuk pembahasan tawaf. Karena dalam ibadah umroh maupun haji itu kan ada tawafnya dan juga ada sa'inya. Di dalam ibadah haji, di dalam ibadah umroh juga ada sa'i. Dan pembahasan tentang sa'i ini yang biasa biasa kita tahu atau sekilas orang tahu, banyakkan masyarakat kan hanya berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Itu aja. Cuma detail pembahasannya itu ada keterangannya di kitab Tanwirul Qulub Shahifah 223 bahwasanya sa'i adalah ini
berjalan antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali lagi, Mas. Harus 7 kali lagi. Iya, nggak boleh Nggak nawar boleh loh ya, kurang. Mas. Nggak boleh kurang. Kan tadi sudah jalan di Ka'bah kan 7 kali udah sampai sudah. Kali aja dapat diskon. Ya, Nggak. Dan gini, perlu sahabat teman-teman semuanya ketahui, jarak antara Sofa dan Marwah itu kalau di dalam kitab Tanwirul Qulub itu jumlahnya atau panjangnya itu 777 dirok. 777 zero. Zero itu Dirok itu kalau dirok itu sepergelangan tangan, ini. akan tetapi yang dibuat ukuran kan pergelangan tangannya orang sana, Mas. Bukan saya. Iya. Kalau kurang orang Indonesia, kurang panjang, Mas ya? Ya mungkin. Kurang lebih 1 dirok itu kurang lebih ya, Mas. Itu 50 cm. 50 cm. Atau setengah meter. Oh ya kurang. Nah, nggih. Lah ya, itu ya 777 dirok. Kalau dikalikan, berarti kurang lebih panjangnya antara Sofa dan Marwah itu jumlahnya itu sekitar kurang lebih 380 meter. Jadi kurang lebih pokoknya itu 400 meter. Itu 1 kali jalan. Karena berjalannya sa'i itu dari Bukit Sofa, dan Bukit Sofa itu adalah pinggirnya Jabal Abi Qubais. Sofa itu kan ada bukit itu dulunya bukit, Mas, sebelum dibangun. Oh, sekarang kan sudah cuma trek lurus. Iya, berupa bukit sih. Berarti cuma kan nggak kayak dulu. Kalau di sini kalau sekarang kan sudah dibangun semuanya toh. Kalau dulu kan memang benar-benar berupa bukit yang belum ada bangunannya toh. Nah, itu penempatannya atau bukit tersebut itu berada di ini. Sofa berada di pinggir Jabal Abi Qubais, sementara yang Marwah berada di pinggir Jabal Qoiqoan yang ada di Makkah. Berarti Sofa dan Marwah itu antara gunung dengan gunung. Betul. Jadi kan panjang atau jauh ya, Mas, jauh. Terus hitungannya kan harus 7 kali. 7 kali itu bukan sebagaimana tawaf tadi. Kalau tawaf tadi kan 1 kali putaran. Hajar Aswad. Ke Hajar Aswad lagi. Baru 1. Akan tapi kalau sa'i, gini Mas caranya. Dihitung 7 itu dari Sofa ke Marwah 1 kali. Sofa ke Marwah. 1 kali. Kemudian Marwah ke Sofa 1. Berarti Marwah ke Sofa lagi 1. Berarti sudah 2. 1 ubengan. 1 putaran itu sudah 2. 1 Sofa Marwah, Marwah ke Sofa berarti sudah hitung 2. 2. Berarti 1 putaran kan 2. Lah, berarti nanti kalau dijumlah untuk 7 kali jalan antara Sofa Marwah berarti 3 kali putaran setengah. Berarti tawaf apa? Sa'i tadi kan berarti 7 kali ya, berarti 7 kali. Marwah Sofa itu 2. Terus Sofa Marwah 3. Marwah Sofa 4. Sofa Marwah 5. Marwah Sofa 6. Berarti Sofa ke Marwah ini berarti masuk 7. Berarti finisnya di Marwah nanti. Iya. Berarti enggak balik ke Sofa lagi. Ngapain? Yo kali aja kan biar genep gitu saja. Genep apa? Berarti harus 7. Harus 7. Finishnya di Marwah berarti tadi. Iya. Finishnya di Marwah itu aja biasanya. Kan gini, Mas, karena sudah kebanyakan jamaah ya teman-teman. Kebanyakan jamaah yang ibadah umroh maupun haji itu kalau melakukan tawaf kan nggak begitu terasa, nggak begitu terasa capek. Tapi kalau di mas'ah, di tempat sa'i itu biasanya kan nanti kan kita AC-nya kan gede, Mas. Biasanya kan kita terasa dingin. Lah itu jangankan balik lagi untuk ke Sofa ke Marwah balik ke Sofa lagi yang berarti hitungan ke-8. Karena memang peraturannya atau aturannya kan harus 7 kali. Nah, nggak usah balik ke Sofa lagi. Nah, itu aja biasanya ini udah berasa, Mas. Kalau habis melaksanakan ibadah sa'i itu biasanya berasa. Ya karena pertama itu ibadah setelah tawaf, jadi sudah amit nyun sewu kalau capek yo memang sudah berasa capek. Fisiknya sudah kerasa, terus nanti di dalam mas'ah atau di dalam tempat sa'i itu kan dingin. Lebih dingin berarti Ustaz ya? Lebih dingin karena itu tempat tertutup dan AC-nya besar. AC-nya gede banget, tertutup. Bukan seperti zaman dulu ya. Dulu kan iya, makanya itu tadi di antara 2 Bukit Sofa dan Bukit Marwah
kita itu kan memang berupa bukit, akan tapi untuk yang sekarang udah dibangun di satu dijadikan ruangan. Makanya teman-teman semuanya, ayo yang belum pernah sa'i, yang belum pernah ke Baitullah, yuk segera kuatkan niat, segera ke Baitullah. Biar nanti itu kan ibadah kita bisa melaksanakan tawaf, bisa melaksanakan sa'i, bisa melaksanakan rangkaian ibadah ke Baitullah, kan gitu. Itu untuk sa'i, Mas. Dan untuk rukun haji maupun rukun umroh yang terakhir itu tahallul, Mas. Tahallul itu apa? Tahallul dari kata halal. Halal itu sudah selesai atau sudah bersih atau sudah hal-hal yang diharamkan. Iya. Hal-hal yang sudah hal-hal yang sudah diterangkan ya, larangan, yang diharamkan, syarat, rukun itu sudah halal semuanya. Sudah selesai. Paripurna, udah pungkasan. Jadi nanti kalau sudah tahallul, jenengan boleh melakukan larangan-larangan yang tadinya ketika ibadah atau ketika ihram tidak boleh dilakukan karena larangan. Kalau sudah halal, kalau sudah tahallul, boleh, Mas. Langsung khitbah boleh, akad boleh, lalu yang diingat kok cuma itunya sih, Mas. Kan larangannya banyak. Yang digarisbawahi kan itu saja. Kita ke sana, teman-teman itu ya, yang mau ke sana, mau akad nikah di sana. Jadi boleh, tapi tidak boleh ngapa-ngapain dulu. Setelah umroh, baru khitbah boleh, akad nikah boleh. Pokoknya setelah tahallul aja. Setelah tahallul itu baru sudah boleh. Boleh. Dan cara-cara tahallul itu ada sendiri, Mas. Dan kemarin ada yang bertanya, Mas, tahallul itu kan memotong rambut atau mencabut rambut. Ada minimalin enggak? Ada. Minimal 3 helai atau 4 helai rambut. 3 helai sedikit, teman-teman. Sedikit. Jadi jangan yang misalkan eman-eman ini habis tak rebonding. Dan motongnya kan enggak harus dari sampai ke kepala kan, ujung kok kan sudah syaratnya sudah syarat atau menggugurkan tahallul itu hanya misalkan dibuat minimal 3 helai atau 4 helai itu rambut sudah kepala ya? Rambut kepala. Bukan rambut yang lain. Enggak, rambut kepala dan memotongnya pun hanya sebatas dipotong, enggak harus panjang dipotong semua, enggak. Berarti kan seandainya nih rambutnya sampai bokong, boleh dipotong ujungnya toh? Boleh, akan tetapi ada caranya lagi, Mas. Gitu. Kalau tahallulnya si orang yang ibadah umroh maupun haji itu, kalau ini tata caranya bagian kanan. Yang diambil, yang dipotong itu bagian kanan, kemudian menghadap kiblat dan takbir ketika setelah memotong rambut. Gitu. Afdolnya untuk laki-laki itu gundul, afdolnya. Lebih baik gundul, lebih baik dicukur gundul. Itu kalau untuk laki-laki. Akan tetapi kalau untuk perempuan standar aja dipotongnya itu tadi minimal 3 helai atau 4 helai, itu pun sedikit, nggak harus panjang-panjang. Dan tata caranya lagi untuk menahallul ini tidak boleh asal-asalan, harus orang yang sudah tahallul. Kemudian yang sudah tahallul menahallul orang yang belum tahallul. Jangan asal dipotong sendiri, jangan. Dan itu harus dilakukan orang yang ditahallul. Kemudian untuk yang jamaah wanita tidak boleh dibuka hijabnya atau kerudungnya. Harus di dalam mukenanya. Iya, harus di dalam hijabnya atau mukenanya. Itu ya, Mas. Itu terdapat di kitab Nihayatuz Zen, Shahifah 206. Jadi terus gini, kalau orangnya sudah gundul, oh iya, ibaratnya berangkat umroh itu sudah botak. Terus umroh atau haji, terus tahallulnya tahallulnya gimana? Karena ganti motong alis. Enggak, Mas, tidak boleh. Bulu hidung. Jangan. Kalau memang sudah gundul dari sebelumnya, kan ada gundul dikarenakan sudah mencukur rambut klemis, udah mencukur rambut semuanya kan sampai nggak bisa dipotong. Atau memang ada, Mas, tetangga saya itu ada yang memang nggak tumbuh rambutnya, itu juga kulit-kulit rasan, ada kulit-kulit aja. Itu caranya kalau tahallul hanya isyarat menggerakkan alat potong rambut ini tadi, digerakkan di isyarat. Itu dengan syarat kalau tidak ada rambutnya loh, Mas. Kalau ada rambutnya, selama kepalanya masih ada rambutnya, dipotong. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang banyak sekali. Iya, tawaf, sa'i, tahallul dan syarat-syaratnya semua. Jadi kita
kayaknya sudah cukup sih. Iya, alhamdulillah udah banyak Sudah 2 ilmu. jam ini. Enggak Jadi, deh, Mas. mungkin kita tutup dulu pembahasan Ya. pagi hari ini karena Alhamdulillah. kita juga nanti belajar lagi Ya. teman-teman. Pokok apa yang mengganjal mau ditambah, mau dikurangi, enggak Enggak dikurangi. mau dikoreksi, Iya, mau tanya-tanya apapun silakan di silakan. kolom komen, mau kita di YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, tanyakan aja semuanya, enggak usah malu-malu. Ya. Jadi dan teman-teman kita juga ingatkan lagi, jangan lupa like, komen maupun subscribe. Ya. Oke, kita cukup segitu aja Ustazah. Iya, Mas. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Dari jauh-jauh dari Gunung Pati. Bukan Gunung Pati, dari Gunung di Pati. Iya, gitu. Jadi, sekian dulu teman-teman. Salam rindu Baitullah. Allahu Akbar. Amanah Wisata Group. Go Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.